Bayangkan ini, seorang ibu muda berkerudung mendorong gerobak mie ayam sendirian di malam hari, melewati gang-gang sempit Surabaya yang mulai sepi. Tangannya gemetar, matanya merah, dan dari celah tudungnya, samar terlihat luka bakar di lehernya. Seperti bekas dicap sesuatu yang bukan dari dunia ini. Lalu dia berhenti di depan gerbang kayu tua. Di atasnya tergantung lonceng kecil berkarat yang tak seharusnya berbunyi malam itu. Tapi malam itu, lonceng itu bergoyang sendiri. Kring, kring. Sudah waktunya, bisiknya pelan. Tapi, waktunya untuk apa? Dan kenapa malam itu? Ada 5 bayangan yang menunggunya di balik kabut gunung Kemukus. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Rani, umurku 27 tahun. Aku janda 1 anak. Suamiku, Dio, meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik kayu. Sejak itu, aku banting tulang jualan mie ayam keliling di daerah Karangpilang, Surabaya. Jam 4 pagi aku sudah bangun, rebus kaldu tulang ayam, racik bumbu, potong daun bawang, dan siapkan gerobak. Anak semata wayangku, Aldi, baru 5 tahun, sering terbangun minta digendong meski aku sedang ngulek sambal. Tapi aku tetap semangat, demi dia, demi masa depan kami. Hari-hariku penuh peluh dan doa, tapi sejak 2 minggu terakhir, sesuatu berubah. Awalnya dari pelanggan, seorang ibu tetanggaku yang biasanya cerewet tiba-tiba menatapku aneh saat beli mie. "Kamu kok makin pucat, Ran? Dan kenapa semalam aku lihat kamu di tengah jalan, berdiri diam, jam 3 pagi? Aku mengernyit. Jam 3 pagi? Aku tidur, Bu. Mungkin ibu salah lihat. Tapi bukan cuma dia. Beberapa anak-anak kecil bilang mereka lihat aku berdiri di depan sungai kecil dekat rumah, bicara sendiri sambil ketawa. Aku pikir mereka hanya mengarang, sampai suatu malam aku sendiri melihat diriku. Suara malam itu sunyi, gerobakku sudah kuparkir. Tapi ketika aku berjalan ke dapur untuk ambil ember, aku melihat sesuatu dari kaca nako dapur. Refleksi seorang wanita memakai kerudung sama seperti punyaku, tapi wajahnya penuh darah dan tersenyum. Jantungku hampir copot. Aku putar badan cepat, tak ada siapa-siapa. Aku tak bisa tidur malam itu. Dan saat subuh, aku menemukan bunga melati dan dupa terbakar di bawah gerobak mie ayamku. Apa ini pertanda atau peringatan? Beberapa hari setelah itu, mimpi-mimpiku berubah jadi mimpi buruk. Aku mimpi didatangi seorang lelaki tua berjubah hitam, membawa tongkat panjang berukir ular. Dia berkata, "Kamu sudah dijemput, sudah waktunya kau melunasi janji ibumu." Aku tak paham, aku bangun dengan dada sesak. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sampai akhirnya, malam ketiga, dia tak lagi hanya muncul di mimpi. Aku pulang lebih malam dari biasanya. Hujan deras, gang rumahku becek dan gelap karena listrik padam. Saat aku hampir sampai rumah, aku melihat seorang lelaki tua berdiri di bawah pohon jambu, tepat di depan rumahku. Jubah hitam, tongkat ular. Aku ketakutan, tapi dia tak bergerak. Hanya matanya yang mengikuti langkahku, seperti mengecap bau ketakutan. Malam itu aku demam tinggi. Aldi sampai menangis karena aku menggigil sambil menggenggam kunci rumah dengan erat. Puncaknya datang saat aku jualan di dekat pasar Wonokromo. Ada seorang ibu tua mendatangiku. Kulitnya keriput, rambutnya putih panjang tak diikat, dan mata kirinya buta. Dia berkata lirih, "Kamu anaknya Kartinah ya?" Aku tertegun. Kartinah adalah nama almarhum ibuku yang meninggal saat aku SMP.
Tapi, siapa ibu ini? Ibumu dulu gagal menyelesaikan perjanjian. Sekarang, waktumu sudah habis. Gunung Kemukus memanggil. Lalu dia menyodorkan secarik kain merah berlumuran tanah dan darah. Dan sebelum aku sempat bicara, dia sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Bagaimana bisa seseorang tahu tentang masa lalu keluargaku yang bahkan aku sendiri tak tahu sepenuhnya? Malam itu aku kembali mimpi, tapi kali ini aku terbangun dengan bekas luka bakar melingkar di punggung leherku. Mirip seperti simbol bulan sabit dengan mata di tengahnya. Dan Aldi demam tinggi, tapi yang aneh, dia menggigau dalam bahasa Jawa kuno. Ampun Eyang, Rani sampun kerso, Rani kersa tumbas. Aku tak tahu artinya, tapi kata tumbas, aku tahu artinya membeli atau mungkin menebus. Akhirnya karena tak tahan lagi dengan keanehan yang terus terjadi, aku mengikuti naluri atau mungkin semacam bisikan gaib yang menuntunku. Aku naik bus malam dari Terminal Bungurasi menuju Sragen. Tujuanku Gunung Kemukus. Sepanjang perjalanan aku merasa seperti dituntun. Di dalam bus aku duduk di sebelah seorang wanita tua yang diam sepanjang perjalanan. Tapi saat bus mulai mendekati lokasi, dia berkata tanpa menoleh, "Kamu datang, akhirnya." Darah keturunan itu tak bisa menghindar. Sesampainya di Gunung Kemukus, malam sudah turun. Tapi gerbang utama justru terbuka. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju bukit. Aku melangkah pelan, jantungku berdebar. Angin dingin menusuk kulit, pohon-pohon seperti berbisik. Dan di puncak bukit, aku melihat mereka. 5 sosok tua berjubah hitam berdiri mengelilingi lingkaran dupa dan bunga melati. Di tengahnya ada batu besar berlumut dengan lambang bulan sabit dan mata simbol yang sama seperti bekas luka bakar di leherku. Mereka serempak menoleh padaku. "Selamat datang Rani, keturunan langsung dari Kartina, cucu dari Nyai Darni, pemegang perjanjian asli." Aku tertegun. "Apa maksud kalian?" Salah satu dari mereka berkata, "Kau dipanggil bukan hanya untuk menyelesaikan ritual, tapi untuk menggantikannya. Pengikat perjanjian telah mati. Kini darahmu adalah kuncinya. Atau anakmu yang jadi gantinya." Digri, Aldi. Tubuhku gemetar, tapi entah kekuatan apa yang menyeretku, aku melangkah maju ke dalam lingkaran. Tanganku gemetar saat salah satu dari mereka menyerahkan mangkuk berisi cairan hitam pekat. Bau amis menusuk hidung. "Kau hanya perlu menyentuhnya, dan semuanya akan berubah. Uang, kekayaan, mie ayam yang laris manis, dan anakmu akan sehat selamanya." Aku menatap cairan itu, tapi tiba-tiba aku melihat refleksi wajahku di permukaan cairan. Dan itu bukan wajahku. Itu wajah ibuku, tersenyum dan menangis. Lidahku keluh, keringat dingin mengalir di pelipis. Mangkuk berisi cairan hitam itu masih ada di tanganku, berat, bukan karena isinya, tapi karena beban pilihan yang tak bisa diputar ulang. Di permukaannya, wajah ibuku, atau makhluk yang menyerupai ibuku, menatapku dengan senyum getir, seolah berkata, "Kamu akan melakukan hal yang sama sepertiku, bukan?" Salah satu lelaki tua melangkah mendekat. Wajahnya dipenuhi guratan luka seperti bekas cakaran dan suaranya serak. "Pilihannya hanya 2, Rani. Kau selesaikan perjanjian ini, atau anakmu akan dibawa." Aku menatap mereka satu persatu. Mereka tidak manusia biasa. Mata mereka kosong, seperti sudah lama tidak mengenal cahaya kehidupan. Tubuh mereka berdiri kaku, tapi ada aura tak kasat mata yang menguar kuat. Dingin, mendesak, memaksa. Aku teringat Aldi, panasnya belum turun. Kata dokter hanya demam biasa. Tapi aku tahu, ini bukan demam biasa. Ini peringatan. Ini hukuman. "Apa yang terjadi pada ibuku?" tanyaku pelan. Salah satu dari mereka terkekeh pelan, suaranya serak namun panjang, seperti tulang digesek besi. "Kartinah menolak menyelesaikan perjanjian. Dia kabur saat malam ritual, maka dia dibungkam oleh penggantinya." Aku tersentak. "Pengganti?
Dia melahirkanmu, bukan? Kau pikir kau anak biasa? Darahmu sudah diikat sejak kau masih dalam rahim. Aku memundurkan langkah, tapi langkah kakiku membeku. Lingkaran itu, tempat aku berdiri, terasa seperti jerat tak kasat mata. Semakin aku ingin keluar, semakin dunia di sekitarku berputar dan kabut semakin tebal. Kalau aku lakukan ini, apa yang akan terjadi padaku? Tanyaku putus asa. Lelaki berjubah paling tinggi angkat wajahnya. Di dahinya ada tato berbentuk segitiga terbalik dengan mata di tengah. Kau akan diberi kemakmuran, tapi tidak boleh lupa memberi bayaran. Setiap purnama, kau harus datang membawa persembahan. Persembahan? Darah, bisiknya. Aku hampir muntah, tanganku gemetar, hampir menjatuhkan mangkuk itu. Tapi entah kenapa, suara Aldi yang menggigau tadi kembali terngiang. Rani kersa tumbas. Apakah anakku memang sudah ikut terikat? Aku teringat satu hal. Di rumah, aku pernah menemukan foto ibuku saat muda. Di belakang foto itu tertulis tanggal dan tempat. 8 November 1995 Kemukus. Saat itu aku tak mengerti. Tapi sekarang semuanya menyambung. Ibuku pernah ke sini. Mungkin dia juga pernah berdiri di tengah lingkaran ini, membawa mangkuk yang sama. Lalu, apakah ini semua takdir yang berulang? Tanganku terangkat pelan. Aku menatap isi mangkuk itu. Baunya seperti darah dan besi karat. Aku tahu, sekali aku menyentuhnya, semuanya akan berubah. Tapi, aku menutup mata. Seketika, suara-suara mulai terdengar di sekelilingku. Ratapan, teriakan, suara bayi menangis, suara perempuan tertawa nyaring, lalu berubah jadi jeritan panjang. Dan di tengah semuanya, ada suara lelaki, suara Dio, suamiku. Jangan Rani, jangan lakukan ini. Demi Aldi, demi jiwamu. Mataku membelalak. Dio? Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Cairan di mangkuk mulai bergolak sendiri, menghitam lebih pekat, berasap. Dari balik kabut, muncul satu sosok perempuan, berambut panjang, mata putih seluruhnya. Anakku. Rani, waktunya kita bertemu. Itu suara ibuku. Dia mendekat perlahan, tangannya terulur. Tapi wajahnya bukan wajah ibu yang aku kenal. Wajahnya penuh luka, matanya berdarah, lidahnya menjulur panjang dengan belatung merayap. Aku menjerit dan menjatuhkan mangkuk itu. Cairan tumpah, menyentuh tanah. Kabut mendadak menggila. Angin memutar di sekelilingku, melolong seperti serigala. Tubuhku terpental mundur. Kelima lelaki tua itu berteriak bersamaan. Perjanjian rusak! Penolakan ketiga! Tiba-tiba tanah di bawahku retak. Cahaya merah menyala dari sela-selanya. Tubuhku terseret ke belakang, lalu semuanya gelap. Aku terbangun di tengah hutan, sendirian, tanpa jejak ritual, tanpa bekas lingkaran. Hanya kabut dan sunyi, sunyi yang menusuk. Aku bangkit tertatih, leherku panas, dan saat ku sentuh, luka berbentuk mata sabit itu masih ada. Aku kembali ke Surabaya dengan tubuh lemas dan pikiran kalut. Tapi saat aku tiba di rumah, Aldi sedang duduk di depan TV. Matanya menatap kosong. Tangannya memegang boneka kecil yang belum pernah aku beli. Aku mendekat. Nak, kamu baik-baik saja? Dia menoleh dan tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum Aldi. Bu, katanya dengan suara yang terlalu dalam. Kita harus kembali ke Kemukus. Mereka belum selesai. Aku mematung, dan dari belakangku, dari dalam kamar, aku mendengar suara lonceng kecil. Kring, kring. Aku berdiri membatu. Aldi masih menatapku dengan senyum ganjil, seolah wajahnya adalah topeng yang dipakai makhluk lain. Boneka kecil berambut hitam yang ia genggam erat. Aku yakin sekali, aku tidak pernah membelinya. Bonekanya usang, seperti mainan dari masa lalu, atau dari kuburan. Di dada boneka itu terjahit kain merah kusut, dan di tengahnya ada simbol mata sabit. Simbol yang sama dengan luka bakar di leherku. Aldi, kamu kenapa nak? Tanyaku pelan, setengah gemetar. Anakku memiringkan kepala ke kiri.
Matanya mengerjap pelan, lalu suaranya berubah. Bukan suara anak 5 tahun. Suara itu berat, pelan, dan dalam. Seperti gaung dari dalam sumur yang dalam sekali. Bukankah ibu sudah berjanji? Perjanjian yang ketiga tidak boleh dibatalkan? Aku mundur setapak, terpeleset sedikit karena kaki lemas. Siapa kamu? Tanyaku pelan. Aku, cucu Nyai Darni, sama sepertimu, tapi kau lemah, Rani. Kau merusak ritual. Sekarang semuanya kacau. Tanganku langsung meraih ponsel di meja, mencoba menghubungi seseorang, siapa saja. Tapi layar ponsel mendadak pecah sendiri di tanganku, tanpa aku sentuh. Retakan menyebar seperti akar, dan ponsel itu mati total. Tiba-tiba semua lampu rumah padam. PLN tidak mati, tapi rumahku gelap gulita. Hanya cahaya dari luar yang redup menyinari wajah Aldi yang kini tertunduk. Aku tarik nafas dalam-dalam. Aku tahu aku tak bisa kabur dari ini semua. Aku bawa Aldi ke kamar, selimuti tubuh kecilnya yang mulai menggigil. Setelah itu, aku ke dapur. Duduk di lantai, menggigil sendiri. Terngiang lagi suara-suara di Gunung Kemukus. Suara ibuku, suara lelaki berjubah, suara-suara tangis dan tawa aneh. Kupandangi luka di leher lewat pantulan teko stainless. Masih ada, merah, berdenyut. Di saat aku mencoba berpikir jernih, tercium bau anyir darah dari kamar Aldi. Aku lari ke sana. Dia masih tidur, tapi bonekanya kini meneteskan darah dari mulutnya. Aku teriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Seketika itu, dinding kamar mulai meneteskan cairan hitam, seperti oli bercampur darah. Dari sela lemari, kulihat bayangan ibuku, berdiri diam, menatapku. Tangannya menunjuk ke bawah ranjang. Dengan gemetar, aku membungkuk, dan saat mengintip ke bawah ranjang, ada mangkuk yang sama seperti di Gunung Kemukus, berisi cairan hitam yang bergolak sendiri. Di sekeliling mangkuk, terhampar daun melati, bunga kantil, dan segumpal rambut yang aku yakin rambutku. Aku terduduk, napasku sesak. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk di pojok ruang tamu, menggenggam salib kecil peninggalan almarhum Dio. Bukan karena aku taat, tapi karena aku tak punya apa-apa lagi untuk dilawan, selain keyakinan bahwa aku tak sendiri. Tapi pagi harinya, warga komplek ramai di depan rumahku. Aku keluar dan melihat di jalanan depan rumah, ada bangkai burung gagak besar dengan kepala hilang dan tubuhnya ditusuk puluhan tusuk sate. Di dadanya tergores tulisan, "Kemukus atau Aldi." Warga bertanya, "Ada apa?" Aku hanya bilang mungkin anak iseng. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, waktunya semakin dekat. Hari berikutnya, Aldi semakin aneh. Dia tak mau makan kecuali mie ayam buatan tanganku. Tapi bukan itu yang ganjil. Setiap kali dia makan, dia tertawa pelan sambil memeluk boneka itu. Dan mangkuk makannya selalu habis tanpa sisa. Padahal aku yakin tak memberinya banyak. Suatu siang, aku sengaja mengintip dari sela pintu dapur saat dia makan. Aku ingin tahu apa yang membuatku begitu gelisah. Dan saat kulihat dari balik dinding, Aldi tidak sedang makan sendirian. Di seberangnya, duduk sosok perempuan tua berambut panjang menutupi wajah, dengan jubah hitam, menggenggam sendok, dan menjilat piring Aldi. Aku tak tahu apakah aku pingsan atau terjatuh karena syok. Yang pasti, ketika sadar, aku sudah berada di atas kasur, dan Aldi memeluk leherku sambil berkata, "Tenang aja Bu, dia cuma numpang makan. Nenek bilang, dia juga lapar." Aku menjerit dan mendorongnya, tapi Aldi hanya menunduk, seolah dia bukan sadar, tapi dikendalikan. Malamnya, aku mimpi lagi. Di mimpi itu, aku berada di dasar sebuah sumur tua. Dindingnya licin, lembab. Di sekelilingku banyak sekali tangan-tangan kurus yang keluar dari dinding, mencoba meraih tubuhku. Di atas sumur, berdiri ibuku. Ia menangis. "Maafkan ibu. Rani, ibu tak bisa menyelamatkanmu. Jalan ini hanya bisa dilewati sekali, dan kau sudah terlalu dalam."
Saat aku memohon untuk ditarik, dia menghilang. Dan dari dasar sumur, seekor ular putih bermata merah muncul. Ia melilit tubuhku dan berbisik, "Kau akan jadi penjaga berikutnya." Aku terbangun dengan darah keluar dari hidung. Baju tidurku basah karena keringat. Aldi masih tidur, tapi kali ini bonekanya duduk di meja belajar. Padahal aku yakin kemarin kutaruh di pojok lemari. Di bawah boneka itu, secarik kertas bertuliskan huruf Jawa kuno dan aku hanya bisa baca satu kata, tumbal. Besoknya aku dapat kiriman paket, tak ada pengirim. Di dalamnya satu gulungan kain merah dan selembar foto lama. Foto ibuku dan di sampingnya, bayi. Di baliknya tertulis, yang dibawa dari Gunung Kemukus tidak bisa dibuang, hanya bisa digantikan. Aku ingin membakar semua benda itu. Tapi ketika korek apiku sulut ke kain merah itu, api padam sendiri, bahkan tidak sempat menyentuhnya. Malam itu, aku mengunci kamar. Ku peluk Aldi erat. Tapi sebelum tidur dia berkata, "Bu, nanti kita ke Gunung Kemukus lagi ya." "Kenapa, Nak?" "Karena yang nunggu ibu di sana itu bukan cuma nenek, tapi ayah juga." Tigri. Mataku membelalak. "Ayah, Dio?" Aldi mengangguk pelan. "Dia juga ada di sana, tapi dia nggak utuh lagi." Aku tak bisa tidur setelah kalimat itu keluar dari mulut Aldi. Dia nggak utuh lagi. Apa maksudnya? Dio sudah meninggal. Kecelakaan pabrik 2 tahun lalu. Aku menyaksikan jenazahnya sendiri. Tapi hatiku bergetar hebat. Sejak perjalanan ke Gunung Kemukus, kenyataan seperti sudah tidak lagi berpijak pada logika. 2 hari kemudian, Aldi demam tinggi. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan kenapa. Urat-urat di lehernya tampak menegang, dan dia mulai bicara sendiri dengan bahasa aneh. Saat aku pegang keningnya, kulitnya terasa dingin, seperti mayat. Aku panik. Dan malam itu, suara itu datang lagi dari dapur. Kali ini jelas, pelan, staying, seperti bisikan langsung ke telinga. "Waktunya, Rani." Aku melangkah ke sana. Lampu berkedip, bau dupa dan melati memenuhi ruang tamu. Di atas meja makan, mangkuk itu kembali muncul, masih dengan cairan hitam, dan di sekelilingnya, 5 lilin menyala sendiri. Seketika aku tahu, aku tak bisa lari lagi. Perjanjian itu sudah mengunci takdirku. Tanpa sadar, tubuhku bergerak sendiri. Aku ambil jaket, gendong Aldi yang demam, lalu keluar rumah. Jalanan sepi, tapi aku merasa sedang diawasi. Seolah setiap rumah yang kulewati punya mata yang mengintip dari balik tirai. Aku naik bas malam menuju Sragen, sekali lagi menuju Gunung Kemukus. Perjalanan ini berbeda. Aldi demam parah di pangkuanku, tapi sesekali ia tersenyum dan berbicara dengan entitas yang tak kulihat. Tangannya memeluk boneka usang itu dengan kuat. Di bus tak ada penumpang lain, hanya aku, sopir, dan satu wanita tua di pojok belakang yang terus menatap jendela sambil bergumam doa-doa berbahasa Jawa kuno. Setibanya di Kemukus, dini hari, aku langsung berjalan menuju jalur ritual. Kabut tipis menggantung rendah. Udara dingin menusuk sampai tulang. Aldi menggigil di pelukanku. Tapi saat aku mulai menapaki jalan batu, dia berkata pelan, "Dia sudah nunggu, Bu, di tempat terakhir ayah." Langkahku terhenti. "Tempat terakhir ayah?" Dia menunjuk ke jalur setapak kecil ke arah kanan, bukan arah batu ritual sebelumnya. Arah yang lebih jauh ke dalam hutan. Aku tahu ini bukan akal sehatku yang bekerja. Ini bukan sekadar mimpi, ini nyata, dan tubuhku seperti ditarik menuju tempat itu. Setelah berjalan sekitar 15 menit, aku tiba di tempat yang lebih sepi dari bagian manapun di gunung itu. Ada pohon randu besar dengan akar menjuntai seperti tali-tali hidup. Di bawahnya ada batu besar dan di tengahnya, kuburan tua tanpa nisan. Tiba-tiba udara di sekitar menjadi berat. Aldi terbangun dari pelukanku, matanya merah seperti terbakar. "Taruh aku di atas batu itu, Bu." "Apa? Tidak, Nak. Ibu nggak mau."
Ibu harus, kalau tidak, ayah akan selamanya di sana. Dan ibu akan kehilangan semuanya. Tanganku gemetar, tapi Aldi menangis. Tubuhnya panas dingin berganti-ganti. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku mendekat ke batu itu dan perlahan membaringkan tubuhnya. Tiba-tiba, dari sela pepohonan muncul 5 lelaki berjubah hitam. Mereka yang pernah kulihat di ritual sebelumnya. Tapi kali ini, wajah mereka lebih hancur. Mata kosong, mulut sobek, satu bahkan tak punya hidung. Mereka melingkari batu dan salah satunya berkata, "Perjanjian terakhir akan ditutup malam ini. Darah keturunan telah siap, namun penggantinya harus hadir." Aku gemetar. "Apa maksud kalian?" Dari balik kabut, sosok Dio muncul. Tapi tubuhnya bukan tubuh manusia utuh. Separuh wajahnya hancur, dadanya bolong, dan tangannya seperti terikat oleh rantai hitam tak kasat mata. "Rani!" Suaranya serak, tapi hatiku langsung mengenali. Aku berlari ke arahnya, tapi dia angkat tangan. "Jangan mendekat, aku sudah bukan milik dunia ini." Air mataku tumpah. "Kenapa? Kenapa kamu di sini?" Dia menunduk. "Aku juga bagian dari perjanjian ini. Kematian di pabrik bukan kecelakaan biasa. Aku mencoba memutuskan rantai pesugihan keluarga ini. Tapi aku gagal, dan jiwaku ditarik ke dalam." Tangisku pecah. "Kenapa kamu gak pernah bilang?" "Karena mereka mengancam kamu dan Aldi." Tiba-tiba lelaki berjubah memekik. "Waktunya, Rani. Kau harus memilih antara menukar tempatmu dengan Aldi atau membiarkan dia jadi penjaga berikutnya." Dio menatapku dalam-dalam. "Jangan pilih aku, pilih dia. Lindungi Aldi. Dia masih bisa bebas kalau kamu gantikan." Lidahku keluh. Inikah akhir dari semuanya? Aku, yang hanya ingin jualan mie ayam, membesarkan anakku dengan jujur. Kenapa harus memilih antara jiwaku atau jiwa anakku sendiri? Aku berdiri, mendekat ke batu, menatap langit yang makin gelap. Kabut menelan sinar bulan. Lalu aku berkata, "Ambil aku." Seketika suara lolongan panjang terdengar dari seluruh penjuru hutan. Aldi menjerit keras, lalu pingsan. Tubuhku terasa hangat, lalu panas, lalu membeku. Dari ujung kaki ke kepala, ada kekuatan besar yang masuk ke dalam diriku. Aku roboh, tapi sadar. Jiwaku ditarik, seperti kabut, seperti asap, seperti roh. Tapi sebelum semuanya benar-benar hilang, aku menatap Aldi yang mulai siuman. Dia menatapku dengan mata penuh cahaya dan tersenyum. "Ibu, terima kasih." Seketika semuanya hitam. Aku bangun di dapur. Gerobak mie ayam sudah disiapkan. Aldi sedang sarapan ceria, rumah terang. Boneka usang itu hilang. Dan leherku kosong. Luka bakar itu menghilang. Tapi saat aku masuk kamar mandi dan menatap cermin, wajahku masih sama. Tapi mataku bukan lagi mataku. Di dalam pupilku ada bulan sabit kecil dan mata. Aku sadar, mungkin aku bebas, tapi bukan sepenuhnya. Karena malam itu, saat aku mendorong gerobak mie ayam ke gang, aku dengar suara lonceng kecil dari dalam gerobak. Kring, kring. Dan entah kenapa, aku tersenyum. Tamat.